Topik kita kali ini adalah mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, rumusan untuk perbandingan senilai itu adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sedangkan untuk berbalik nilai, maka rumusannya adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita kaji dari definisinya. Nah, perbandingan senilai itu merupakan upaya membandingkan dua objek atau lebih besar dengan salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Sedangkan perbandingan berbalik nilai itu merupakan upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi berkurang. Nah, kalau kita amati di sini, dia selalu menyatakan tentang dua objek, maka bisa kita simpulkan untuk senilai itu ada objek 1, objek 2, begitu juga untuk yang berbalik nilai. Selanjutnya, perlu kita amati untuk senilai satu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Maka artinya kalau objek 1 lebih besar, objek 2-nya juga makin besar. Nah, untuk berbalik nilai, di sini dari definisi satu variabel bertambah, variabel lain berkurang. Artinya objek 1 lebih besar, maka objek yang kedua itu menjadi lebih kecil atau sebaliknya. Nah, dari sini juga kita harus memahami jika dalam pengertian sebaliknya. Misalnya, kalau objek satunya menjadi lebih kecil untuk yang senilai, kebalikannya lebih kecil, maka objek 2-nya juga harus kebalikannya, yaitu lebih kecil. Sedangkan berbalik nilai, kalau objek satunya ini lebih kecil, maka objek keduanya berlawanan menjadi lebih besar. Nah, untuk menentukan lebih kecil atau lebih besar, itu kita menggunakan logika kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh pertama, itu kalau harga apel di pasar 5 kg 20.000, berapakah harga apel 8 kg? Nah, dari sini ada cerita berat dan disinggung masalah harga. Maka kita misalkan bahwa berat itu sama dengan X. Kemudian harga itu sama dengan Y. Nah, kita tuliskan yang diketahuinya. 5 kg ini artinya X1 sama dengan 5. Kemudian 8 kg itu berarti menjadi X2-nya, yaitu 8. Kemudian harga yang 20.000 ini, inilah yang kita sebut dengan Y1.
Selanjutnya kita akan mencari nilai Y2-nya. Selanjutnya kita amati X1 dengan X2. Nah, dari X1 ke X2 itu semakin besar atau semakin meningkat. Lalu kita pakai logika kita. 5 kg itu 20.000. Maka kalau dia 8 kg, pastilah akan lebih dari 20.000. Maka di sini lambangnya itu adalah lebih besar. Artinya yang 8 kg ini pasti lebih besar dari 20.000. Nah, selanjutnya kita lihat tandanya. Karena ini sama-sama lebih besar, berarti masalah ini memenuhi senilai, perbandingan senilai. Maka kita klasifikasikan bahwa ini termasuk perbandingan senilai. Nah, setelah kita paham dia senilai, selanjutnya kita gunakan rumusan senilai. Nah, rumusan senilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sehingga kita tuliskan rumusannya adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilainya, bahwa Y1 kita, X1 kita adalah 5. Maka dia menjadi 5 per X2 adalah 8. Maka 5 per 8 sama dengan Y1-nya adalah 20.000. Maka 20.000 per Y2. Selanjutnya kita gunakan konsep kali silang. Maka 5 kita kalikan dengan Y2. Sehingga menjadi 5Y2 sama dengan 8 kita kalikan dengan 20.000. Nah, dari sini bisa kita peroleh Y2 sama dengan 8 kali 20.000. 5 yang ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi per 5. Lalu kita sederhanakan 20 dengan 5 sisa 4. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 8, maka kita perolehlah Y2 sama dengan 32.000. Jadi harga apel 8 kg 32.000. Nah, untuk nomor 2 ini kita amati ada menyinggung masalah banyak pekerja dan mengenai gaji. Maka kita misalkan pekerja itu adalah sama dengan X. Dan gaji itu sama dengan Y. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan diketahuinya X1
yaitu pekerja yang pertama itu 6 orang. Maka bisa kita tulis X1 sama dengan 6. Kemudian yang 8 orang inilah yang X2-nya. Selanjutnya yang 300.000 itulah yang kita sebut dengan Y1. Nah, yang ditanyakan adalah Y2. Nah, lalu kita lihat X1 dengan X2-nya, yaitu dari 6 ke 8. Maka dia makin besar atau semakin meningkat. Lalu kita pakai logika kita, 6 orang gajinya harus 300.000. 8 orang pastilah gajinya akan semakin lebih besar dari 300.000, sehingga bisa kita tulis lambangnya lebih besar. Nah, kalau kita amati ternyata dia seragam, yaitu sama-sama lebih besar, maka ini termasuk perbandingan senilai. Setelah kita tahu atau klasifikasikan bahwa dia senilai, maka tinggal kita gunakan rumusan perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Lalu kita substitusi nilai-nilainya. Nah, X1 kita adalah 6. X2 kita adalah 8. Selanjutnya Y1 kita adalah sama dengan 300.000. Maka kita isikan 300.000 per Y2. Selanjutnya kita gunakan konsep kali silang, yaitu 6 kita kalikan dengan Y2 sehingga menjadi 6Y2 sama dengan 8 kita kalikan dengan 300.000. Nah, selanjutnya kita bisa peroleh bahwa Y2 sama dengan 8 kali 300.000 per 6. Nah, selanjutnya 300.000 dengan 6. Ini hasilnya 50. Maka 5 kali 8 sama dengan 400.000. Nah, dengan demikian kita peroleh gajinya adalah 400.000. Nah, contoh yang ketiga ini, kalau kita amati di sini yang disinggung adalah mesin dan banyak hari. Maka kita misalkan mesin itu sama dengan X dan hari atau jumlah hari itu sama dengan Y. Dengan demikian 4 mesin inilah yang menjadi X1. X1 sama dengan 4. Lalu yang 8 inilah yang jadi X2-nya. Nah, sedangkan yang 10 hari inilah yang kita sebut dengan Y1. Nah, kita akan mencari Y2-nya.
Nah, kalau kita amati X1 ke X2 itu mengalami peningkatan atau semakin besar. Sehingga nih 4 menjadi 8, dia semakin besar. Kalau kita pakai logika kita, jika 4 mesin itu butuh 10 hari. Maka kalau 8 mesin, tentulah hari kerjanya akan semakin kecil dari 10. Maka ini lambangnya menjadi lebih kecil. Nah, kalau kita lihat, satu lebih besar, satu lebih kecil. Nah, karena dia berlawanan, inilah yang kita sebut dengan berbalik nilai. Nah, setelah itu kita tinggal menggunakan rumusan berbalik nilai. Yaitu tadi di sini di awal bahwa berbalik nilai itu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, kalau kita amati, yang berbeda itu adalah Y1, Y2-nya ini terbalik antara senilai dengan berbalik nilai. Jadi bisa kita tuliskan rumusannya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Selanjutnya kita substitusi nilai-nilainya. Tadi kita sudah peroleh bahwa X1 kita adalah 4. X2 kita adalah 8. Dan Y2 ini yang mau kita cari per Y1 kita adalah 10. Setelah ini kita gunakan konsep perkalian silang, yaitu 8 kali Y2, maka 8Y2 sama dengan 4, kita kalikan dengan 10. Selanjutnya kita cari Y2-nya. Y2 sama dengan 4 kali 10 per 8. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 8 dengan 4, sisa 2 di bawah. Lalu 10 dibagi 2 itu adalah 5. Maka Y2-nya adalah 5. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah tinggal 5 hari. Atau memang semakin kecil dari 10 hari. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang keempat. Nah, dari contoh keempat ini yang disinggung adalah mengenai pekerja dan hari atau lama bekerja. Dengan demikian, bisa kita misalkan pekerja itu menjadi X1. Sedangkan 15 hari ini berarti hari sama dengan Y. Nah, maka bisa kita tuliskan yang diketahui, yaitu X1 sama dengan 8. Kemudian
15 harinya inilah yang kita sebut dengan Y1. Lalu yang 10 inilah yang kita sebut dengan X2. Lalu kita disuruh mencari berapa Y2-nya. Nah, sekarang kita amati X1 dan X2. Dari 8 ke 10 berarti itu semakin lebih besar atau semakin meningkat. Nah, sekarang kita pakai logika kita. Jika pekerjaannya 8, dia butuh 15 hari. Maka, kalau pekerjaannya makin banyak, tentulah waktu pengerjaannya akan semakin kecil atau semakin cepat selesai. Sehingga Y2-nya pasti akan lebih kecil dari 15. Maka dari sini kita peroleh akan semakin lebih kecil. Nah, kalau kita amati ini, maka dia berlawanan. Sehingga termasuk kategori berbalik nilai. Nah, karena kita sudah mengklasifikasikannya berbalik nilai, kita gunakan rumus berbalik nilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa nilai dari X1 itu adalah 8, maka 8 per X2 kita adalah 10, maka kita tuliskan 10 sama dengan Y2 belum kita ketahui, Y1 adalah 15. Nah, selanjutnya kita kali silang, yaitu 10 kali Y2, 10 Y2 sama dengan 15 kita kalikan dengan 8. Nah, dari sini kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh Y2 sama dengan Y2 sama dengan Y2 sama dengan 8 kali 15 per 10. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. 15 dengan 10 sama-sama bagi 5, maka ini menjadi 3, 2, lalu 8 dengan 2, ini sisa 4, lalu 4 kita kalikan 3, sama dengan 12. Jadi, Y2-nya adalah 12. Nah, untuk nomor 5 ini, di sini disinggung mengenai banyak hari dan banyak pekerja. Lalu yang ditanyakan itu adalah pekerjaan tambahan. Nah, maka kita misalkan hari itu adalah X, dan pekerja itu adalah sama dengan Y. Nah, dari sini bisa kita tuliskan yang 15 ini, inilah yang menjadi X1. Kemudian
12 inilah yang menjadi X2 kita. Sedangkan yang 8 inilah yang kita sebut dengan Y1. Kemudian kita akan mencari Y2-nya. Nah, kalau kita amati X1 dengan X2, ternyata dia dari 15 menjadi 12. Maka dia semakin mengecil atau menurun. Sehingga lambangnya di sini kita buat menjadi lebih kecil. Nah, sekarang kita pakai logika kita. Kalau 15 hari butuh 8 pekerja. Maka kalau pekerjaan itu ingin lebih cepat, yaitu 12 hari, maka pekerjaannya tentu harus semakin lebih banyak atau harus lebih besar dari 8. Jadi dari sini kita peroleh Y2-nya pasti dia lebih besar dari 8. Maka lambangnya menjadi lebih besar. Nah, kalau kita amati lebih besar dan lebih kecil, berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, karena kita sudah memahami mengklasifikasikannya perbandingan berbalik nilai, maka kita gunakan rumusan perbandingan berbalik nilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Lalu kita substitusi nilai-nilainya, yaitu X1 kita adalah 15. Lalu X2 kita adalah 12. Y2 kita belum diketahui. Dan Y1 kita tadi adalah 8. Selanjutnya kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Yaitu ini kita kali silang saja. 12 kali Y2 sama dengan 8 dikali 15. Maka dengan demikian kita peroleh Y2 sama dengan 15 kali 8 per 12. 15 dengan 12 ini bisa sama-sama kita kecilkan, sama-sama bagi 3, yaitu 5 per 4. 4 dengan 8 bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 2. Lalu 2-nya kita kalikan dengan 5, maka kita peroleh Y2-nya adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah berapa penambahan pekerja. Maka pekerja tambahan atau pekerja yang harus ditambah itu adalah Y2 kita kurangkan dengan Y1. Lalu kita substitusi nilai Y2 kita tadi adalah, kita udah peroleh Y2 adalah 10. Lalu Y1 kita dari soalnya tadi adalah 8. Maka 10 kurang 8 sama dengan 2. Dengan demikian Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.